Halo teman-teman, hari ini aku lagi di Masjid Fathahillah nih, di daerah Bulak Rantai, Kramat Jati. Nah, kebetulan aku kesini datang sama Pak Bagus nih, selaku salah satu orang yang termasuk penting untuk sejarah pembangunan dari masjid ini nih Pak. Nah, di sini kita bisa lihat ada prasasti. Mungkin dari Pak Bagus boleh nih sambil dijelasin. Jadi kita mulai start pembangunan dulu peletakan batu pertama itu tanggal 18 Maret 2022, ya kan. Nah, alhamdulillah masjid semegah ini, sebesar ini bisa kita selesaikan pas 12 bulan. Jadi pas 23 Maret 2023. Jadi sekarang ini usianya sudah lebih dari 2 tahun. Karena sekarang kan udah 2025 bulan Juli menjelang ya. Jadi sejarah masjid ini digagas sama Bapak Budi Waseso atau Pak Buas. Kemudian penasihatnya ada Pak Bubuh, Pak Wiarto, dan tim semuanya, konsultan dari Pak Priyo Sembodo, ya kan, dan kebetulan kontraktor dari PT kita. Itu aja sih untuk sejarah dari pembangunan ini. Untuk berikutnya nanti kita keliling-keliling lagi ya untuk review-review mana-mana sudut-sudut yang kira-kira bisa kita jadikan pelajaran lah buat semua orang, dan sedikit nostalgia buat saya juga setelah 2 tahun kita nggak main ke sini. Oke, baik Pak Bagus. Ini kita mulai dari tampak depan masjid nih Pak. Kalau dari luar kita kan bisa langsung lihat nih, ada trap-trap tangga yang landai di sini Pak. Mungkin bisa dijelasin untuk konsepnya. Jadi konsepnya satu, ya kan, ini materialnya adalah berupa beton. Jadi namanya ini beton stem konkrit ya. Jadi cap bermotif, ya kan. Ini dibuat landai, kenapa? Jadi kesannya itu luas, ya kan, dan tidak licin, tidak curam juga, ya kan. Nah, ini kalau naik ke atas adalah tangga. Tangga ini dari materialnya batu andesit ya. Oke. Jadi batu andesit ini kita bulnus supaya tidak tajam, ya kan. Dan masjid ini juga ramah lansia ya, karena ada jalan untuk kursi roda atau disabilitas ini, ya kan. Jadi kita naik coba. Nah ini untuk kursi roda ya, biasanya untuk untuk Bapak Ibu lansia lewatnya sini. Jadi sudah menerapkan universal design ya Pak untuk masjid ini. Iya. Nah, oke Pak Bagus, kalau dari fasad depan ini kan kita bisa lihat nih kayak kerawangannya nih banyak ya Pak. Iya, ini kerawangan, juga. Itu kerawangan ya. Mungkin untuk materialnya dari apa sih Pak kerawangan ini? Kerawangan itu terbuat dari GRC ya. GRC itu campuran semen sama fiber yang dicetak, ya kan. Nah, dia tahan terhadap cuaca, ya kan, cuaca panas, hujan, dingin, segala macam. Ini motifnya macam-macam, kita bisa pilih ya untuk GRC-nya. Jadi memang cocok untuk fasad eksterior. Benar, ya. Terus kombinasi dari GRC ini ada profilan ini beton. Nah, yang ini itu adalah HT tipe travertin. Jadi dia agak-agak kasar gitu kan, dengan kombinasi tali air. Ya. Kalau dari visualnya terlihat seperti marmer begitu ya Pak? Bener ya, makanya kelihatan mewah gitu ya, untuk travertin. Ya. Dan dia mudah untuk perawatan dibanding dengan marmer. Menarik juga ya. Iya. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa lihat nih di depan kan sangat visualnya sangat megah ya untuk pintu utamanya nih. Dan kita bisa lihat sendiri ini dari kayu kan Pak ya.
Iya. Jadi ini emang kebetulan didatengin dari Jepara langsung ya. Oke. Jadi ini kayu jati asli dari Jepara, dipesan dari Jepara. Dipesan pokoknya sebelum kita pasang itu kita udah siapin dulu openingannya segala macam. Ya kan? Jadi kita pasang nanti terakhir di finish. Nah, ini juga ini GRC ya. Jadi kombinasi GRC sama jati itu memang terkesan elegan, mewah dan klasik ya. Tapi modern juga gitu. Cocok banget untuk pintu utama nih Pak, Iya, kelihatannya. benar ya. Jadi terkesan mewah lah untuk masjid, sangat bagus. mewah. Ya, betul. Terus kita bisa lihat nih Pak, untuk atasnya ini kan kayu begini Pak, apakah dia... Oh, itu bukan kayu itu. Oh, Jadi plafon dari WPC. oh. Jadi emang motifnya terkesan kayu. Jadi WPC itu adalah emang bahan dari kayak sejenis kayu, serat kayu maaf. Ya kan. Jadi dia tahan air ya kan, tahan cuaca, terutama tahan rayap. Itu yang paling penting. Makanya ini udah sekitar hampir 2 tahun ya. Itu warna nggak berubah untuk plafonnya. Looks-nya tapi kayak kayu asli Kayu ya Pak? ya mirip. Jadi emang kita pilih senada ya sama kayu jati. Kalau ini benar-benar asli ya. Kalau yang itu kita untuk atap pakai WPC. Ya. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini kita bisa lihat langsung ketika masuk nih Iya. langsung ada 2 akses nih ke kanan dan ke kiri nih Pak. Ya, jadi memang konsepnya 2 akses ya kan. Jadi ini untuk jalan masuknya ya kan. Ini untuk akses keluarnya. Jadi pada waktu nada perayaan dari sholat Jumat kan cukup banyak ya. Jadi biar tidak tabrakan gitu. Sirkulasinya. Ya kan untuk itu. Dan itu juga ada lift ya kan. Kebetulan masjid ini dilengkapi sama lift ya kan. Itu tujuannya untuk lansia. Baik. Ya, jadi emang dikhususkan sama lansia. Masjid ini 2 lantai Pak. Benar ya. Tadi kan pertanyaannya yang fasad tadi itu kan mirip marmer. Nah, Betul. sekarang marmer kita pakai di area indoor. Oh, Jadi baik. mulai dari akses tangga masuk ini kita semua pakai marmer ini. Ya kan nanti sampai ke atas marmer semuanya ya kan. Semuanya marmer. Nah, dulu waktu kita pembangunan ini masih terbuka. Jadi kita mengandalkan sirkulasi udara yang dari luar ya. Kenapa Kerawangan ini dibikin terbuka? Karena emang konsepnya pada waktu itu masjid ini adalah terbuka. Jadi Ya kan? penghawaan alami. Iya, nah sekarang setelah 2 tahun kita belum tahu lah kenapa akhirnya dibikin kaca. Karena kita lihat tadi di bawah kan ada pemasangan AC yang cukup besar, ya kan? Kayaknya untuk dalam. Sekarang kita lihat. Jadi untuk material marmernya juga, material lantainya juga Material itu marmer lantainya semua ya, juga Pak, marmer untuk semua. area. Ya kan, area mimbar juga semua marmer. Ya kan? Nah, semua marmer, ya kan? Ini apa? Ini kubah. Kubah ya. Semua plafonnya dari WPC yang tadi. Jadi nah ini semuanya dari marmer juga. Nah, kita lihat memang semuanya konsepnya jadi tertutup ya. Karena ada AC ya kan. Sekarang mulai pemasangan AC kayaknya. Yang cukup banyak. Jadi kubah, terus itu juga mimbar juga itu satu paket dengan yang di bawah tadi itu. Pintu Itu utama juga, yang di bawah. itu dari kayu full jati juga, yang dari Jepara juga. Untuk konsep kubah ini sendiri kira-kira gimana nih Pak? Nah, kubah ini itu kalau Caca lihat ya kan, itu motifnya seperti kubah di Masjid Nabawi. Ya kan, coba nanti kita lihat. Itu mirip sekali seperti itu. Ya kan, motif-motifnya emang dari panitia emang menghendakin untuk motifnya seperti itu.
Dan kalau kita lihat ini kan dari lantai ke plafon itu kan cukup tinggi ya Pak. Ya. Ini diukur berapa meter sih Pak? Diukuran berapa meter? Ini kurang lebih kalau dari apa? Dari ukurannya ini kan sekitar 120 ya untuk satu segmen ini ya. Ya. Berarti sekitar 1, 2, 3, 4, 120 kali 4 kurang lebih 6 meter ini. 6 meter ini sampai dengan ring balok, ya kan? Nah, untuk ujung itu kurang lebihnya di 13 meter kurang lebihnya. Ya, jadi emang cukup tinggi ya. Iya. Jadi sebenarnya waktu itu emang konsepnya kan karena terbuka ya. Jadi udaranya segar gitu loh. Ya. Cuman sepertinya dari DKM sendiri ingin menghendakin AC. Mungkin setelah berjalan 2 tahun 2 baru tahun ya. Mungkin merasa dibutuhkan. iya, debu kali ya. Iya, Iya, betul debu biasanya juga debu. sih Pak. Biasanya debu karena itu kan di pinggir jalan besar ya. Jadi cukup perawatannya cukup susah kalau debu, apalagi kan karpet ya. Iya. Oh ya Pak, tadi seperti yang aku lihat nih pas awal masuk itu kan di pintu Ya. belakang juga ada bangunan tuh Pak. Oh, Itu iya. kira-kira untuk bangunan apa ya Pak? Itu untuk office. Nanti kita ke sana aja. Ya. Nah, yang di belakang aku ini yang tadi kita bahas sebagai area pengelola. Nah, di lantai bawahnya ini ada kantor untuk pengelola, kemudian di lantai 2-nya ada perpustakaan, dan di sisi sebelah sini itu ada tempat istirahat untuk para musafir. Yang seperti kita lihat sendiri, keadaannya, kondisi bangunannya juga masih oke, masih sama kayak 2 tahun yang lalu. Yuk kita lanjut ke tempat duduk. Nah, sekarang di belakang aku ini adalah area tempat wudhu untuk perempuan. Nah, untuk di sana sendiri, tempat wudhu perempuan ini yaitu dengan pintu yang bisa dibuka dan tutup, karena area perempuan sendiri itu termasuk area yang private ya. Kita jadi harus lebih tertutup. Kemudian di sampingnya ada area wudhu laki-laki. Kemudian ini untuk area wudhu untuk laki-laki yang dilengkapi dengan toilet juga. Nah, ini sekarang aku ada di area lantai 1 dari masjid ini, yang mana ruangan ini akan dipergunakan sebagai ruang serbaguna. Ya, jadi segitu aja teman-teman, dan berikut di belakang aku nih kondisi Masjid Fathahillah yang setelah 2 tahun dibangun dan kondisinya masih sangat baik seperti selesai dibangun.